ada bahasa juga Garut mah heureun teh ya. Betul, Benar-benar real ya. bener. Kesini nakal sih, nakal sih, ternyata juga ya. Makanya kalau nakal jangan di Garut. Garut tuh sebenarnya sebagus itu loh. Iya. Sebagus itu loh maksudnya ya. Iya, makanya sadarlah teman-teman. Ya yang masih malu jadi orang Garut ya. Iya. Karena Garut itu tempat paling cocok untuk berkeluarga, untuk sekolah juga dan untuk bekerja. Garut itu adalah tanah yang diberkahi, sangat diberkahi. Kenapa? Karena dikelilingi gunung berapi. Iya. Ya kan? Otomatis tanahnya subur, ya kan? Betul. Nanam tongkat aja jadi tanaman gitu kan. Ibaratnya lah kayak gitu. Indikator Garut itu indikator Indonesia, Nusantara itu Garut. Indonesia itu indikatornya ada di Garut gitu. Betul. Jadi secara sadar nggak sadar, apa yang terjadi di Garut itu akan jadi di Indonesia. Mana ya bro? Halo Orginet, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alah, Vision Pesurung. Apa kabar Orginet? Masih dengan outfit yang sama ya, karena hari ini kebetulan bersama 2 tamu repeat order kita. Dan hari ini datang sosok pemuda gak sih ya ini temannya? Masih pemuda sih temannya. Oke lah, baiklah. Menuju remaja kolot. Kedatangan pemuda yang bergerak di bidang ekonomi kreatif ya, gini kan ya, bukan yang rifuh-rifuhnya ini. Dulu sempat. Dulu sempat. Hari ini spesial. Ya, proses Ekraf tuh dari Ekrif dulu. Dari Ekrif dulu ke Ekraf, dan ini spesial kayaknya tamunya hari ini kita kedatangannya repeat order ya, dua-duanya datang hari ini juga. Ada Kang Ega, tepuk tangannya pada Kang Ega. Tema hari ini apa Kang Ega? Ungu-ungu. Oh, ini kebetulan lagi pakai popotoan kan. Yang pertama pakai itu kan, jaket Ekraf ya. Betul. Ini si rompi popotoan dan ya karena ya saya juga founder popotoan gitu kan. Dan itu juga sih sebenarnya ya jadi salah satu apa ya? Ya taman bermain lah, si popotoan tuh inkubator dari Ekraf, ngobrolin bahwa ada pemberdayaan dengan si produknya itu adalah si foto, gitu kan, driving pengetahuan, ya seperti itu. Gitu. Berarti sebenarnya kita tuh yang datang ke sini tuh masih satu lingkup kenal dia ya Kang ya? Ya. Alhamdulillah ya. Karena emang tujuan Ekraf itu ekosistem. Iya, menciptakan ekosistem itu ya Kang. Iya, benar banget. Sehingga harus saling terkait lah kalau ekosistem itu kan. Harus saling, dan ada bahasa juga Garut mah heureun teh ya. Betul. Benar-benar real ya. Bener. Kesini nakal sih, ternyata juga ya. Makanya kalau nakal jangan di Garut. Oh iya. Berarti Akang kalau nakal di mana Kang? Apa? Kalau Akang kalau nakal di mana nih? Di mana ya? Udah lewat lah masa-masa Udah itu. lewat bahasa-bahasanya Kang. Sehat tapi Kang hari ini. Alhamdulillah sehat ya Kang ya. Dan hari ini Samulina alhamdulillah Kang. Alhamdulillah walaupun ya biasalah. Dari ini kita dengan tema sedikit ada pembicaraan tentang kolektif brand. Yang akhir-akhir ini tuh lagi diperbincangkan oleh Ekraf sendiri ya, lagi jadi bahan topik hangat lah ibaratnya ya, kolektif brand untuk beberapa komoditas dan develop city branding ibaratnya kayak gitu ya Kang ya. Tadi juga di luar ngobrol banyak, mendengarkan Kang Ega ya bercerita, ngobrol banyak tentang sejarah. 2 SKS lah. Ya, 2 SKS lumayan. 2 SKS lah lumayan. Bercerita tentang Garut teh seperti apa, sejarahnya teh seperti apa ya, bahkan sebesar apa impact Garut untuk negara ini, untuk Indonesia seperti apa gitu ya. Tapi sebenarnya Kang ya, aku penasaran dulu, karena aku ini pertama kali pertemuan dengan Kang Ega. Dari mana itu akan mendapatkan semua informasi, pengetahuan itu sampai akhirnya terciptalah Ekraf juga kan dari sana pada awalnya. Betul. Dengan segala cerita yang Akang punya, sejarah yang Akang tahu, pengalaman, pengetahuan dan lain-lainnya, sehingga tercipta Ekraf teh gimana Kang? Dari
kebetulan saya berdasarkan ini ya, jadi saya adalah orang yang sangat antusias dengan Garut. Oke. Awalnya adalah ya saya punya guru spiritual, guru ngaji. Iya. Cuman ngajinya ngaji kehidupan. Ngaji diri, ngaji kehidupan gitu kan. Dan beliau itu adalah putra dari pahlawan Garut. Oke. Dan ada nama jalannya di jalan apa tuh? Apa tuh? Ciatel. Ada Kiai Haji Mustafa Kamil. Punya anak Kiai Haji Nasrullah Mustafa Kamil atau yang terkenalnya di Garut itu Cengaan, Pataruman, dan beliau wafat 2014 dilanjutkan oleh putranya itu Habib Mukhtar Badrutama gitu, dan beliau juga ketua majelis taklim Darul Hasimi Garut. Nah, cerita-cerita tadi yang di luar itu adalah harus sesi khusus ya. Itu kita harus sesi khusus. Intinya tuh dari situ ya pada awalnya. Jadi Bapak waktu itu ngobrol, Bapak itu kayak Cengaan ngobrol bahwa indikator Garut itu indikator Indonesia Nusantara itu Garut. Indonesia itu indikatornya ada di Garut gitu. Betul. Oke. Jadi secara sadar nggak sadar apa yang terjadi di Garut itu akan jadi di Indonesia, akan terjadi di Indonesia. Atau secara simpelnya cerminan Indonesia itu adalah Garut. Gitu. Tapi kalau ngobrolin politik juga pun seperti itu, bahwa indikator Indonesia itu Jawa Barat dan Jawa Barat indikatornya Garut. Karena gampang viral cenanya Garut tanya. Gitu kan. Terakhir kan ya teman-teman dari ekosistem Ekraf juga kan bikin lagu Garut Yang Dunia. Ya, main kesini juga. Itu tuh sebenarnya mereka udah sekitar 2 tahun kolektif activity itu. Cuman viralnya ya setelah pakai nama Garut. Ternyata ya. Iya, dan mereka mempunyai styling ya, akhirnya ya kita mengarahkan bahwa udah stylenya itu adalah slang Garut, slang Sunda. Kan kalau di Amerika ada slang, slang Amerika, bahasa slang Amerika gitu, slang language. Udah slang Sunda aja, selang kan selang Sunda tuh diselang oleh bahasa Sunda gitu kan, jadi Sunda dan Inggris gitu. Itu ya spiritnya adalah ya Garut untuk dunia, gitu. Karena bahasa Inggris kan bahasa dunia kan gitu. Ya udah sempilin Garut gitu. Sekarang mah harus ada empasisnya bahwa orang harus lihat Garut. Iya sih, iya. Makanya aku kalau ngobrol dengan banyak banget dengan narasumber ya Kang ya, dari siapapun itu, entah dari bidang apapun ya, entah dari bidang politiknya, dari pariwisata dan segala macam, aku selalu ngerasa mereka tuh bilang kalau Garut itu bukan hanya sebuah kota kecil gitu loh. Iya gak sih? Betul. Nah, ada getaran yang beda dari Garut, iya gak sih? Nyambung itu. Dengan si collective brand dan branding city. Betul. Branding city salah satunya Garut itu punya namanya Pangirutan. Iya, Garut Pangirutan. Garut Pangirutan. Iya. Kairut atau dari ya asalnya Pangirutan itu asalnya Kairut. Kairut itu adalah attracted bahasa Inggrisnya, tertarik. Pada pandangan pertama, love in first sight gitu kan. Terus ada rasa memiliki. Sehingga betah. Di Garut tuh. Bahkan sekarang banyak yang ibaratnya ya ngedapetin orang Garut gitu kan, atau ibaratnya ada orang Garut keluar nikah terus diajak ke Garut, udah tinggal aja di Garut. Karena Garut itu tempat paling cocok untuk berkeluarga. Berkeluarga satu. Untuk sekolah juga dan untuk bekerja dan berkehidupan. Karena apa? Karena cuacanya, bentang alamnya, gitu kan, secara geografis. Dan sebelumnya di podcast sebelumnya, ngebahas bahwa Garut itu adalah tanah yang diberkahi, sangat diberkahi. Kenapa? Karena dikelilingi gunung berapi. Iya. Ya kan? Otomatis tanahnya subur. Iya. Ya kan? Betul. Nanam tongkat aja jadi tanaman gitu kan. Ibaratnya lah kayak gitu. Dan pun
Garut punya potensi panas bumi. Yeah. Salah satu terbesar di dunia. Salah satu lokasi yang memiliki panas bumi terbesar di dunia. Kebayangnya secara analogi itu kayak inkubator. Inkubator bayi tahu kan? Bayi prematur pun hidup. Iya, di sana ya. Ya, itu seperti rahim ibu. Karena dikondisikan seperti rahim ibu. Kenapa? Tanah subur, terus di bawahnya ada panas bumi, itu untuk menghangatkan. Supaya tanaman-tanaman nyaman, tanaman-tanaman subur, gitu kan. Sehingga berkelimpahan, sebetulnya harusnya. Dan sekarang, ketika misalkan pasar sedang terjadi inflasi, terus juga ada bencana di mana-mana, gitu kan. Dan unik kemarin loh, sebelum banjir Aceh, Sumatera, Sumbar, seminggu sebelumnya itu banjir di Cisurupan. Iya, betul. Betul kan? Banjir lumpur di Cisurupan. Benar. Dan itu tuh dengan intensitas hujan yang nggak lama. Lah, pertanyaannya dari mana airnya? Gitu. Ya, memang karena ada ketidakpahaman. Dan ini pun adalah rantaian, untayan, gitu, yang memang harus dihadapi. Ya. Ibaratnya kenapa hutan dibabat jadi kebun? Karena memang tidak lagi memungkinkan untuk masyarakat mencari penghasilan lain selain itu. Selain memanfaatkan alam, gitu. Dan tidak ada pilihan. Sama halnya, ketika misalkan ada satu tempat baru misalnya, anggap saja Jalan Ibrahim Aji ya, itu banyak PKL atau teman-teman yang berjuang, gitu. Kalau saya melihatnya bahwa itu adalah perjuangan dari teman-teman, dari warga Garut, bertahan dari ketidakpastian hidup, gitu. Sehingga kita harus cari lagi perspektif, gitu. Dan itu pun dibahas oleh Universitas Oxford, gitu, bahwa ada masyarakat di situ dia adalah rata-rata korban dari hilangnya masyarakat menengah kita, gitu. Atau bisa dibilang masyarakat yang memang tidak ada pilihan lain, gitu. Masyarakat yang ideal, yang dia penuh dengan masyarakat menengah, gitu. Dia ada minimal 3 pilihan untuk dia bekerja, untuk dia berkehidupan, gitu. Otomatis berarti sekarang pilihan itu sudah berkurang, bahkan tidak ada, sehingga mereka berjuang. Ya tadi dari ekrif to aircraft. Iya, dari ekonomi rifuh ya. Dari ekonomi rifuh. Iya, gitu yang pakai F itu ya, rifuh, jadi ke ekonomi. Tertrigger menjadi ekonomi kreatif. Dan kita harus mengapresiasi. Justru jangan dianggap beban. Kebanyakan sekarang PKL itu dianggap beban. Gitu. Sesuatu hal yang dianggap mengganggu mungkin ya, bisa dibilang seperti itu dan sebagainya. Tapi kita harus coba ambil dari sisi lain, gitu. Pertama, kalau dari saya pribadi, mereka itu sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Ada spirit yang menjaga mereka untuk tetap berikhtiar. Di semua hal yang ketidakpastian. Bahkan sekarang online pun sudah tidak pasti bahwa akan berhasil di online. Tapi mereka tetap berdagang. Meskipun tahu rata-rata omset mereka hanya 25.000, 50.000, gitu. Dan apa yang harus dilakukan pemerintah? Gitu. Kita menyarankan ke pemerintah bahwa jangan hanya relokasi tempat. Itu ya satu, jangan hanya relokasi tempat. Jangan hanya relokasi tempat saja, tapi mereka butuh hadirnya pemerintah dengan adanya bimbingan. Gitu. Sepakat. Bimbingan itu apa? Kalau kita konsepin dari zona ekonomi inklusif, kita bikin zona ekonomi inklusif itu dari Pasar Baru sampai gedung PKL 1, PKL 2, yang isunya kemarin itu adalah candi-candi, itu kan peninggalan.
kita akan manfaatkan. Termasuk GP pun sekarang lagi keadaannya cukup mengkhawatirkan. Iya. Ya kan? Betul. Mungkin Tetet punya memori masa kecil kan. Bener banget. Dulu tuh kesana tuh harus kayak itu kan dulu kan GP jadi salah satu mall yang satu-satunya ibaratnya. Betul. Sebelum banyak mall di luar sana. Sama orang tua aku lagi kecil main ke sana, bahkan kayaknya mau lebaran tuh jadi rutinitas untuk ke sana mencari baju ya. Dan desak-desakannya pun kerasa banget dulu. Tapi kalau sekarang ke sana tuh kayak ngemplong banget ya. Nah itu ada satu hal, dan itu halnya menurut kita itu spirit. Gitu kan, kenangan, memori. Sebenarnya itu bisa menjadi daya tarik ketika GP diperhatikan lagi. Dan ini pun menjadi simbiosis sebenarnya. Ketika kita mengarahkan teman-teman yang di jalan gitu kan, teman-teman PKL untuk upgrading, karena tujuan diciptakannya GP adalah untuk upgrading PKL supaya mereka memiliki aset gitu. Dan secara aplikatifnya banyak yang memang berhasil di sana gitu kan. Contoh ya ada beberapa toko emas di situ yang sekarang sudah punya puluhan cabang gitu. Itu lahir dari GP. Dan kita pun secara masyarakat Garut dulu sangat bangga memiliki GP. Tapi sekarang rasanya mereka seperti ditinggalkan gitu. Makanya inisiasi dari komite dan kolaborasi dari Forum Ekraf itu adalah bikin zona ekonomi inklusi. Gitu. Zona ekonomi inklusi. Ya, kan biasanya ada zona ekonomi eksklusif kan. Ini mah inklusif. Ini terbuka untuk semua. Bahkan secara sistemnya. Karena kita sudah mulai meninggalkan jejak-jejak ataupun kebiasaan-kebiasaan yang baik dari leluhur kita. Salah satunya adalah rereongan. Bareng-bareng, udunan, gotong royong, dan sebagainya. Itu sudah mulai ditinggalkan. Dan kita ingin mencoba memakai hal itu, masukin dalam spirit sistem dan program, bahwa para PKL ini harus direlokasi secara mindset pertama. Mindset ya. Mindset itu dulu. Penting banget ya. Penting banget. Kedua, secara komoditasnya. Dan ketiga, secara visual. Iya. Kenapa? Karena banyak negara maju, bahkan banyak negara berkembang yang sudah menuju maju, mereka sangat mengapresiasi PKL. Kalau ke Thailand ada street food, Thailand street food, ya kan. Di Malaysia ada beberapa tematik market, ada Chinatown, ada Melayu market, gitu kan. Dan itu isinya bukan brand-brand besar ya kan yang ada di dalam itu. Aku ngobrol sama, kebetulan Abili juga bilang seperti itu waktu itu ketika kesini. Kok bisa katanya ketika ada satu mart besar gitu ya, ketika ada bazar besar ibaratnya dengan, kok bisa ini ibaratnya satu produk lokal, sampingnya tuh produk yang udah gede banget. Bisa jadi kayak gitu. Nah itu. Dan Garut pun punya kekuatan itu. Bisa untuk menciptakan pasar seperti itu, bisa ya. Teman-teman Ekraf di Garut atau pengusaha-pengusaha di Garut itu sangat-sangat luar biasa. Tapi salah satu hal yang guru saya sampaikan, bahwa pentingnya persatuan penting. Tapi lebih penting itu kesatuan. Ada perbedaan ya antara persatuan dan juga kesatuan ya. Persatuan tuh kayak gini. Kita nih ada berapa orang misalnya? 7 orang, 8 orang. Yuk kita bikin persatuan suara Garut. PSG. Ya, bisa kan? Iya. Kalau kita jadi ormas misalkan atau jadi OKP misalkan. Bisa. Tinggal ke notaris dan sebagainya. Dan terbukti Garut hampir mungkin sekarang 1.000 mungkin ya. 1.000 banyak sekali ya dengan organisasi, lembaga, segala macamnya banyak banget. Tapi kesatuannya ini harus diperjuangkan. Makanya kenapa negara kita itu negara kesatuan Republik Indonesia. Gabungan dari persatuan-persatuan yang ada. Dan persatuan untuk kesatuan itu terbukti dari Sumpah Pemuda. 28 Oktober 1928 gitu. Dari Jong Java, Persatuan Pemuda Jawa, Jong Sumatera, Jong Kalimantan, Jong Timur dan sebagainya. Nah itu sehingga bisa menggerakkan
Kata Bung Karno, berikanlah 10 pemuda. Iya. Gitu kan. Cak-acak nih dunia. Sama di Garut juga harus gitu. Perungkeun gitu ya. Garut jang dunia, ku baru daug. Iya benar. Nah itu gitu. Jadi korelasinya memang harus ada spirit yang tercemin dari city branding. Kita pun punya, salah satunya si Pangirutan. Iya. Pangirutan itu kalau secara holistik ada perasaan cinta atau sayang yang itu tuh tidak bisa dideskripsikan. Iya. Gitu. Ya, ibaratnya ada kadang suka ngedenger ya Kang kayak gini di Garut dengan ya ibarat kita bilang UMR kecil ya pendapatan seadanya, tapi kenapa banyak sekali orang tua atau mungkin orang yang sudah punya keturunan asli Garut tuh susah untuk meninggalkan Garut. Bahkan banyak ya beberapa kali pebisnis besar pun yang main ke sini dia tuh udah wah keluar negeri kemana tapi memilih untuk membuka bisnis di Garut dan untuk menikmati masa tuanya tuh di Garut. Betul. Padahal kalau kita ngomong ke sana tuh UMR Garut masih kecil, ini masih apa gitu ya ibaratnya. Ya itu makanya sangat unik Garut tuh. Kenapa? Karena ya tadi the top of mind orang-orang yang sudah punya freedom, financial freedom gitu ya. Mereka pasti pengen namanya slow living. Yes. Ya, financial udah freedom. Pengen slow living. Dan tugas Garut apa? Tugas Garut hanya bersikaplah apa adanya. Jadilah Garut yang segarut-garutnya teh ya. Kalau misalkan targetannya adalah para pengusaha luar negeri gitu kan. Para ya bule-bule yang udah kelasnya beda gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan nyari ke modernan, mereka sudah bosan. Iya, bukan Garut banget yang nggak perlu di Garut juga bakal dapat. Yang dia cari adalah konsep kehidupan, di mana spirit yang bermainnya. Iya benar. Kenapa? Karena secara kebutuhan jasmani dia udah terpenuhi. Cuman ya secara rohani itu yang jarang. Dan itu yang kalau ketika dapat tuh bakal nyampe banget ya Kang. Dan bahkan ada ini loh. Apa tuh Kang? Dari dulu ada konspirasi. Ini konspirasi ya. Bahwa raja-raja ratu di seluruh dunia yang ke Garut itu bukan hanya berwisata, tapi karena Garut seperti Swiss saja. Oke, karena ada seperti Swissnya aja, nggak cuma karena itu aja berarti. Tapi karena apa kan? Karena mereka kerajaan masih memegang teguh pada konsep-konsep energi, spiritualism, konsep semesta gitu kan, mikrokosmos to makrokosmos gitu. Jika ingin melanggengkan tahta dan ingin aman kekuasaannya secara monarki, itu harus berkunjung ke Garut dan mandi di Garut. Dengan berbagai macam banyak banget kan kalau sebenarnya kita main di Garut aja nggak akan kepapai guys. Betul. Satu-satu. Betul. Dan bahkan ketika aku dapat tempat KKN yang masih di Garut aja itu dan masih terhitung dekat dari kota tuh, datang ke sana budayanya tuh beda gitu, beda-beda setiap desa, setiap pindah kecamatan itu beda. Makanya kalau mau explore Garut tuh kayaknya harus benar-benar dieksplor satu-satu, ya kan? Dan itu nyambung bahwa program kita pun ya tadi harus ada collective brand. Iya, collective brand itu. Gitu. Nah, collective brand ini adalah trigger yang spiritnya tadi kesatuan. Gitu. Kenapa? Karena secara individual kita udah luar biasa Garut tuh. Gak kekurangan talenta, gak kekurangan pelaku ekonomi, gitu kan. Bahkan hal-hal yang ada di Garut, contoh hal kecil saja, Cimol Bojot dientik, ya, tahu? Cimol Bojot tahu kan? Tapi pernah nggak ke Kampung Bojot? Enggak. Nggak pernah. Sebenarnya ada di Wanaraja, Kampung Bojot. Penemunya adalah dientik. Dan sekarang yang mengadopsi Cimol Bojot, ada Cimol Bojot AA, ada Cimol Bojot UA. Mereka itu udah punya
puluhan gerai di Jabodetabek. Iya, bahkan di luar Garut sendiri juga banyak banget. Pertanyaannya, apakah Garut gak bisa bikin seperti itu? Mengangkat nilai lokal, mengangkat hero lokal, lalu diaktifasi, dibantuin bikin brandnya, bikin bisnisnya, lalu rereongan. Ya kan? Dan sekarang lagi happening untuk ngobrolin kooperatif sistem. Dan kita pun ingin mengadopsi itu. Bahwa corporate itu harus aktif kepada kooperatif. Gitu, pada koperasi. Sehingga terciptanya ekosistem yang mana nanti akan membangun masing-masing. Gitu. Jadi bukan karena ibaratnya kolektif brand ini adalah untuk semata-mata bisnis, itu mah nomor sekian lah. Tapi adalah keberlangsungan ekosistem yang penting. Membentuk si ekosistemnya dulu seperti apa gitu ya. Contohnya gini, Garut ngobrolin kulit ya, kerajinan kulit. Tapi ekosistem untuk para pengrajin ini dapat kulit itu nggak ada. Dan faktanya adalah mereka rela untuk nyari di luar Garut. Karena tidak terjadi nih di Garut ekosistemnya. Coba misalkan ada daily konsumsi misalkan ya, untuk kebutuhan domba, daging domba misalkan ya, dijadiin sate, dijadiin apa kayak brand kayak misalkan ya, brand kuliner, sehingga para wisatawan bisa merasakan itu, ngobrolin khas Garut, sehingga ada kulit yang dihasilkan dari itu, dan juga si kulit ini dikasih ke pengrajin kulit untuk dijadikan jaket, untuk dijadikan tas, nggak usah keluar Garut. Dan di situ banyak yang terberdayakan. Banyak banget, bahkan aku aja baru tahu limbah kulit itu bisa jadi pupuk organik loh. Betul, Mandraguna. Iya, pernah main kesini dia. Dan itu tuh dia tuh udah butuh sangat banyak banget limbah dalam sehari loh. Betul. Itu kalau jalan ya Kang. Makanya yang kita rawat adalah ekosistem. Iya, sepakat. Jadi kalau di Sunda ada namanya konsep Sagara. Ya. Ini pun dari guru saya ya. Sagara itu kalau orang Sunda bilang itu mata air. Ya. Tapi sebenarnya apa tuh Kang? Ekosistem mata air. Ekosistem mata air. Jadi bukan hanya sekedar mata air. Betul. Tapi lebih dari itu. Ketika fokus mata air, kita tidak memupuk atau mensupport si mata air itu dengan ekosistemnya, ya mata air itu lama-lama kan hilang. Sama misalkan seperti GP lah sekarang. GP anggap itu menjadi mata air, ya kan, untuk para pedagang, teman-teman yang berdaya di sana. Tidak diperhatikan ekosistemnya, ya kan, sehingga lama-lama itu mata air akan terus menyusut dan hilang. Iya benar. Sehingga banyak yang kehausan, kelaparan, kematian. Iya benar. Sesimpel dulu tuh kalau mau ke GP, malas ke GP mah banyak delman. Sekarang tuh udah jarang banget lihat delman. Iya nggak sih? Udah nggak ada yang nongkrong di situ. Iya. Terus tukang delman gimana? Ya kan? Ya padahal ketika misalkan kita hanya cukup berdiskusi, oke, arah Garut mau seperti apa? Gitu. Makanya dari komite tuh aktif ke pimpinan ngobrolin bahwa untuk percepatan di Garut dengan potensi yang ada, nggak perlu banyak intervensi fasilitas. Kita mengaktifasi namanya pariwisata dan ekonomi kreatif. Iya benar-benar. Gitu. Kalau misalkan berpikir misalnya kolektif brand ini adalah menjadi percepatan, kita berpikir bahwa gini, banyak pengrajin kulit yang dia berusaha bikin brand sendiri dan akhirnya jatuh di tengah jalan. Kenapa? Karena untuk investasi branding itu sangat mahal. Ya kan? Untuk ngelola medsosnya, untuk bikin kontennya, bayar fotografer, videografer, desain grafis, terus juga admin dan sebagainya, untuk ikutan event-event dan sebagainya. Gitu. Dari banyak itu hanya mungkin 1-3% yang bisa melewati itu.
Iya, semangat. Ya kan? Gimana solusinya? Kita duduk bersama aja. Yuk bikin aktivasi koperasi. Teman-teman pengrajin cukup fokus pada produksinya. Nanti koperasi memfasilitasi branding, marketing dan sebagainya. Yuk support bareng-bareng aja di situ. Gitu. Sehingga ini jadi rumah bersama. Dan akan terasa ringan ketika ini dilakukan bersama. Bahkan pemerintah pun akan jelas bagaimana supportnya. Iya. Kalau misalkan ada bantuan 100 juta, bagikan ke 50 brand misalkan ya, itu hanya jadi berarti berapa? 2 juta. Iya, sekitar. Tapi ketika 100 juta ini dimasukkan ke dalam ekosistem, dan ini akan berlipat-lipat. Betul. Tidak berupa, walaupun tidak harus selalu berupa uang ya. Betul. Iya. Support dari teman-teman, karena di Garut tuh brand agensi udah ada, marketing agensi udah banyak ada. Ya. Kantor-kantor ya seperti podcast ini kan untuk marketing juga kan. Iya, untuk ngobrolin penguatan ekosistem. Yes, benar. Iya kan? Betul. Selain brandnya, personal brandingnya diperkuat sebagainya. Gitu. Ya tadi itu sih. Jadi si Sagara ini pun bahkan ada namanya Bangkong atau Kecebong, dia punya peran di mata air. Iya, sesimpel kodok aja itu ya, ada perannya gitu ya. Contohnya di realita kita apa? Preman misalkan. Preman tuh punya peran untuk menjaga keamanan. Mereka tinggal diarahkan. Iya, itu tuh bukan tidak selalu hal yang negatif aja. Betul. Ya gak sih Kang? Bahkan pimpinan kita itu minta gimana bisa nggak preman jadi craftman misalnya. Preman jadi pengrajin. Bisa Bu. Bisa aja ya sebenarnya. Asal ekosistem ini mendukung. Iya benar-benar. Harus ada itu dulu. Iya sih benar-benar. Contohnya kayak bambu kita Selawi itu udah bisa masuk ke IKEA sebenarnya. Iya. Ya. Udah bisa masuk ke IKEA. Kebutuhan per SKU itu 20.000 per bulan. Dari per SKU per item ya. Iya. Permasalahannya apa? Ekosistemnya nggak ada. Iya benar. Ketika ngobrolin legalitas kebunnya seperti apa? Kita nggak bisa ngejawab. Yang akhirnya kita terkendala dari registrasi. Ngerti aku Hang. Makanya kenapa setiap banyak orang yang datang ke sini tuh sebenarnya Garutnya punya potensi yang besar banget di bidang apapun itu gitu. Bahkan ketika datang ke punya daerah ini keunggulannya ini, daerah ini keunggulan beda-beda gitu kayaknya. Tapi kenapa ini kok susah gitu untuk Garut bisa menonjol dengan segala keragaman yang Garut punya, dan kayaknya kalau ini bisa menonjol, wah Garut bakal jadi kabupaten paling dengan segala keberagamannya, karena itu tadi kata Akang benar. Ekosistemnya. Dan secara sejarah waktu kita zaman kerajaan, masih kerajaan Galuh, masih kerajaan Pajajaran gitu ya, Garut masih masuk ke kerajaan Pajajaran karena di Garut tuh ada 7-8 kerajaan yang masuk ke Pajajaran. Itu udah menerapkan loh. Menerapkan klasterisasi, terus ngobrolin jalur pasar gitu. Jadi kalau sekarang ada ilmunya, kalau Teteh tahu ada Patanjala. Apa tuh? Patanjala, jadi itu yang mempelajari mata air, sungai, muara, laut, ya kan? Kalau kita memaknai ya, nggak mengejar dari siloka dari Patanjala itu ngobrolin sistem pasar. Dari sumber dialirkan ke sungai, sehingga di situ ada retail, ada reseller, ada distribusi gitu kan. Dan masuk lagi ke muara. Muara ini pasar market gitu. Pasar tradisional, pasar modern, misalkan marketplace gitu kan. Dan itu semua bertemu dalam satu kesatuan muara. Gitu. Dan orang semua punya aktivitas yang bisa dimanfaatkan. Ibaratnya dari mata air sampai muara ini maslahat. Sangat bermanfaat bagi masyarakat, bagi kehidupannya. Sehingga ketika masuk ke laut, kita menganalogikan laut itu adalah pusat dari semua. Ya kan? Mau yang air limbah, mau air tetap asin, nggak berubah. Dan itu kita mengartikannya adalah barokah. Karena tujuan kita adalah ya kita barokah, sehingga kita memancing rahmatnya Allah, sehingga aman semua.
Iya. Sehingga nggak akan terjadi namanya ngebabat hutan yang harusnya tidak boleh dibabat. Iya. Balik lagi urusan perut deh. Balik lagi sebenarnya ke sana ya. Urusan Dan perut. yang sering dilupakan adalah bagaimana ketika di pajanan itu mencari titik akhirnya adalah si barokahnya yang tadi. Iya. Ketika misalkan kita semua kompak dan sepakat membuat kesatuan itu adalah tujuannya barokah, beres sebenarnya. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi ya target kita adalah bagaimana si komite ini menjadi perpanjangan teman-teman pelaku ekraf. Apalagi teman-teman yang mau berkontribusi, yuk bareng-bareng. Karena udah waktunya Garut itu kita harus bersatu, membuat kesatuan. Iya. Gitu. Supaya apa yang akan dilakukan itu menjadi ringan. Bahkan kemarin kita terinspirasi dari Batu, di Batu Malang itu ada namanya wisata Selekta. Wisata Selekta Park, Ya. oke. Tahu nggak yang pemegang saham di situ ada berapa orang? 1.200 orang. 1.200 untuk satu park gitu? Iya, untuk satu wisata. Oke. Dan itu namanya Badan Usaha Milik Rakyat. Badan usaha Badan Usaha Milik Warga. BUMW. BUMW. Ah. Misalkan modal untuk bikin wisata itu 1M, dibagi 1.000. Nanti dibagi saham. Ya kan Tiap lebih tahun. ringan juga ya, nggak se-em banget. Pertama lebih ringan. Kedua bisa percepatan. Kenapa? Karena mereka membuat ekosistem. Membuat magnet. Sehingga tahu nggak investornya siapa aja? Petani yang punya kebun. Iya, benar. Petani yang punya ternak. Iya. Ketika magnet wisata ini teraktivasi, ini akan menjadi keberkahan bagi semua. Iya, benar-benar. Karena ekosistemnya dirawat, diaktifasi, dan kita pun bisa. Bagenit itu tidak perlu ngandelin APBD, APBN, nggak perlu. Yang perlu dari Bagenit adalah kesadaran kolektif kita. Kesadaran bersama orang Garut bahwa kita harus bareng-bareng. Paham. Tinggal bagaimana menjaga. Ketika misal ngobrolin city branding, kita ingin bawa si Pangirutan itu. Bagaimana Pangirutan ini menjadi daya tarik, menjadi magnet bagi semua. Oke. Dan ini pengennya adalah holistik. Holistik itu adalah pemerintahnya Pangirutan. Iya. Jadi orang enak di Garut investasi karena pemerintahannya enak. Dan itu adalah proses Pangirutan. Iya. Investasi aman, nyaman, nggak ada pihak-pihak yang mengintervensi gitu kan atau apa. Dan itu bisa sebenarnya. Bahkan hal-hal yang kayak misalnya preman sebenarnya bisa jadi Pangirutan. Iya, benar-benar. Ketika misalkan preman-preman Garut mah soleh. Iya. Dan preman asli rata-rata itu dia kayak orang Garut yang megang kampung rambutan, bahasanya sangat lembut. Iya. Bahkan nggak kelihatan itu preman. Tapi orang semua segan, takut. Dan bahkan jadi hormat, elegan jadinya preman itu. Dan itu menjadi daya tarik Pangirutan kita. Iya, benar-benar. Wisatanya, pengusaha-pengusahanya. Coba bayangin, ketika itu terjadi semua, Garut itu bisa melebihi daerah-daerah lain. Bisa, pasti ya. Karena secara potensi, yang tadi di awal bilang, dari tanahnya, dari potensi wisatanya, kita gulilap, semua ada. Semua ada di sini, apa yang nggak ada. Rimba, laut, pantai, air terjun, sungai. Iya, benar. Apa yang mau dicari Garut? Terakhir kemarin ada Huliera. Dia rapper Malaysia. Oke. Dibawa oleh teman kita, Ido. Dia sampai nangis. Ketika dibawa ke sini. Pas dibawa ke Garut, dia nginep di Pokondok di Balong. Oke. Pagi-pagi buka tenda lihat Gunung Buntu, dia nangis. Terus dia bilang, "Do, aku pengen tinggal di sini." Padahal dia artis di Malaysia. Dan that's it, Garut. Terus kita sebagai orang Garut malah meributkan satu sama lain. Iya, benar. Malah diadu domba. Ya kan? Sepakat, iya. Ya karena memang kita melihat adu domba itu adalah menjadi pertarungan. Bukan menjadi menjalankan tradisi.
memuliakan atau melestarikan budaya. Iya sih. Membawa agama yang dulunya menjadi payung pergerakan, payung ekonomi, payung politik dan sebagainya, itu sekarang kemana? Iya. Banyak nilai-nilai yang hilang ya. Betul. Sekarang tuh di sini. Betul. Makanya kita mencoba, Komite Ekraf Garut mencoba mengajak, gitu. Udahlah, jangan lagi ngobrolin konflik, jangan lagi ngobrolin kepentingan-kepentingan. Kepentingan-kepentingan kita adalah yang harus semua sadar. Kita bersiap untuk menghadapi tantangan global yang sangat besar. Iya. Tantangan global yang menjadikan banyak ketidakpastian lagi. Betul. Kita harus prepare dari sekarang. Mumpung sekarang pemerintahnya support. Iya. Pemerintahnya support. Cuman itu butuh waktu. Sekali lagi. Iya. Semuanya perlu proses juga ya, balik lagi. Menanam jagung, apakah langsung ditanam langsung jadi jagung? Ada butuh waktu kan, 3 bulan, 4 bulan. Benar. Untuk buahnya bisa diambil. Betul sekali. Ketika misalkan jagung itu baru ditanam langsung kita meminta buahnya, apakah tidak logis? Gitu ya. Tapi kita sadar bahwa itu adalah kepahitan, kekecewaan yang sudah lama gitu. Yang sudah tertimbun lama. Iya, benar banget. Makanya kita mencoba melerai itu dengan program-program yang memang nyata. Iya. Yang memang benar terasa, dan kita adalah targetannya adalah membuat ekosistem. Sehingga 100.000 lapangan pekerjaan, ketika kita ngobrolin desentralisasi, menaikkan potensi yang ada dengan sistem digital, dengan sistem ekonomi kreatif. Karena ekonomi kreatif itu kita adalah jalan. Iya. Way of. Bukan part of. Iya. Way of. Ngobrolin pertanian, bisa nyambung ekraf. Ngobrolin peternakan, bisa nyambung ekraf. Semua bisa. Semuanya ya? Bisa. Iya, bukan gitu. Part of dari sesuatu, tapi way of yang tadi balik lagi. Iya, benar-benar. Itu jalan percepatan. Tapi ya syaratnya kita harus punya tujuan yang sama dulu. Iya, itu satu. Kesatuannya apa? Kita ingin berkah. Kita ingin rahmat. Satu itu, berkah, rahmat. Dan pada akhirnya tuh dari si keberkahan dan satu kepemikiran yang sama akhirnya bisa menciptakan dan membangunkan lagi budaya-budaya yang hilang yang tadi reng-rengan, babarengannya itu. Betul. Ya kan Kang? Pada akhirnya mau ke sana. Sebenarnya tujuan ini tuh sesimpel itu. Tapi sebenarnya prosesnya tidak semudah itu juga. Perlu banyak peran banget di sini. Makanya ke teman-teman Barudaks, saya bilang bahwa Barudak itu adalah barisan, rundayan, dan yang asah, asih, asuh, wangikeun Garut. Ternyata barudak teh bukan hanya barudak didaug-daugkeun, tapi ada arti tersendirinya di sana juga. Iya. Karena leluhur kita seperti itu. Iya. Menyempilkan makna yang menjadi spirit, sehingga itu terbawa secara sadar atau tidak sadar. Iya, benar-benar. Dan biasanya apa yang dilakukan dengan hati, dengan tulus itu ya akan lebih sampai juga ya Kang. Dan mudah-mudahan juga apa yang menjadi, aku ketika mendengar cerita dari Akang juga bagaimana ini sih tujuannya seperti apa, dengan membuka pandangan lain bahwa Garut tuh sebenarnya sebagus itu loh. Iya. Sebagus itu loh. Betul. Maksudnya ya. Iya, makanya sadarlah teman-teman. Ya, yang masih malu jadi orang Garut ya. Iya, harusnya bangga. Harus bangga sekali, benar-benar. Dan salah satu tempat penting gitu dalam sejarah Indonesia, dalam sejarah persiapan kemerdekaan Indonesia gitu. Garut, dari perumusan, dari ngobrolin bagaimana pergerakannya di Garut tuh sangat luar biasa. Dan jangan khawatir ketika ada teman-teman dari luar kota yang main ke kota kita nggak usah takut dan bingung bawa mereka kemana. Betul. Karena banyak banget tempat di Garut yang bisa rencananya kita ada beberapa program seperti kayak misalkan kita nanti ada namanya Garutisme, Garutisme itu adalah collective brand untuk merchandising Garut. Gitu. Jadi konsepnya adalah kita cari potensi di Garut, terus kita kolaborasikan dengan teman-teman pelaku ekraf, ngobrolin secara
strategi marketing, strategi produk, design and development dan sebagainya, sehingga ini bisa fit in sama market dengan cepat gitu. Salah satunya kemarin teman-teman dari Pleasure Noise itu nanti merchandise-nya itu Garutisme X Pleasure Noise. Ngobrolin Garut Jamdunya, Barudau, gitu kan, yang sudah lama terngiang di teman-teman Garut, mau itu di dalam kota ataupun di luar kota. Gitu. Dan tujuannya apa? Merawat ekosistem. Iya, balik lagi ke sana ya. Sebenarnya tujuannya sesimpel itu. Kita tanam lagi benih-benih yang dulu sudah hilang ya. Terus juga pohon-pohon yang tumbang, ajaran-ajaran lama yang bagus tapi sudah hilang sekarang kita tanam lagi. Iya. Kita rawat lagi. Iya. Untuk apa? Untuk membangkitkan lagi mata air yang sebenarnya Garut itu sangat besar. Iya. Bahkan berkahnya ini dirasakan oleh Nusantara. Iya, benar-benar. Kita bangkitkan lagi. Dan harus bangga teman-teman orang Garut gitu kan. Permasalahannya adalah obor kita belum nyala. Obornya belum nyala. Banyak yang masih pareumeun obor. Makanya kata guru A juga salah satu keberkahan yang masih ada di Garut adalah pancakaki. Pancakaki adalah proses trekking keluarga. Sehingga endingnya dulur gini. Iya. Sehingga ketika satu pertemuan itu sudah ngobrolin bahwa dia bagian dari saya. Benar. Ada bahasa, ada bahasa ibaratnya orang Garut di luar kota ketemu sama orang Garut masa panggil dulur kayak gitu ya. Jangan pun di luar kota, di luar negeri ya. Iya. Dulu kan masih megang kreatifnya Luna ya. Ke Jepang, orang Garut unggul. Gitu. Kayaknya 5 tahun lagi di sana ada tarogong ya. di Tokyo itu balongnya bukan di itu jika nanya balong Jepang gitu kan. Balong Jepang gitu ya, popotoan Jepang ya dia makan padanya. Kalau di Jepang mah enggak barong karena cadel. Benar. Enggak bisa ngomong. Barong ya barong gitu. Terakhir Kang, sebenarnya aku masih pengen banyak banget ngobrol sama Kang ya. Gampang, tinggal sesi-sesi lagi. Oke, baiklah. Benar-benar dekat. Jadi sambil wargina juga yang sambil mau nongkrong ke balong cari aja Ega. Jadi saya sambil sesi ngobrol di sana boleh banget ya. Terakhir nih Kang, selain tadi yang udah disampaikan banyak banget dan aku pun sendiri mendengarnya sangat amat membuka kacamata baru gitu. Kira-kira apa Kang yang selain tadi harapan yang akan sampaikan ya, pesan-pesan yang mungkin mau akan sampaikan untuk mungkin pelaku usaha yang mau bergabung atau mungkin untuk wargi-wargi yang masih belum terbuka mungkin ya. Boleh deh Kak Ega sepertinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Aku bismillahnya. Baik-baik. Bismillah. Jadi ya teman-teman di Garut bahwa Garut itu lagi tahap ibaratnya rising. Gitu. Bangkit kembali. Dan ini kesempatan bahwa ketika yang dulunya itu tidak ada ruang, ketika yang dulunya itu dianggap sebelah mata, kita mencoba untuk menjadi wadah atau menjadi tempat, menjadi ruang untuk inklusi. Karena apa? Kita meyakini setiap ide, setiap apa yang dilakukan teman-teman, sekecil apapun untuk Garut, itu berefek sangat besar untuk Indonesia. Gitu. Dan Garut sekarang lagi di fase terbaiknya. Karena 70% masyarakat Garut itu di rentang usia produktif. So, ya kita berharap kita bisa berkolaborasi. Gitu. Kita bisa menjawab tantangan bersama dengan percepatan melalui lokomotifnya ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif bukan entitas, ekonomi kreatif bukan part of, tapi adalah jalan ikhtiar untuk teman-teman yang pengen menjadi manusia yang bermanfaat atau maslahat untuk Garut. Gitu. Sehingga yang kita bangun itu bukan sesuatu hal yang ibaratnya tidak berdasarkan atau tidak mempunyai nilai spirit. Justru kita berawal dari spirit itu. Bahkan dari prosesnya, kita pertama yang ekonomi ripuh. Dari ekrif dulu ya, sebelum jadi ekraf ya. Dari ekrif dengan
ibaratnya waktu itu ada event yang gagal, sehingga hampir semua pelaku aircraft kecewa, dan kita tidak ada ruang, tidak diberikan ruang. Alhamdulillah pemerintah sekarang sangat support dan mengerti bahwa potensi Garut itu adalah di pariwisata dan aircraft. Mumpung ya. Betul, mumpung. Yuk bersama-sama kolaborasi, sama-sama kita bangun Garut, bahwa warga berperan penting terhadap pembangunan Garut, dan kita siap untuk menjadi garda untuk menyampaikan ke pemerintah. Karena tugasnya Komite Ekonomi Kreatif adalah sebagai katalisator pun, gitu. Dan jika ingin ada yang mau bertemu, ingin berkolaborasi, ingin berdiskusi, saya standby di Hope. Di Hope Studio ya. Hope Studio di Cipanas, dan itu adalah kolektif space untuk teman-teman aircraft gitu. Di situ ada kantornya Popotoan, kantornya Pleasure Noise, kantornya Mate Kreatif, dan Hope itu singkatan dari House of Possibility. House of Possibility. Ternyata. Karena kita yakin bahwa ketika tadi tujuan kita adalah maslahat, barokah, dan memancing untuk barokah itu memancing untuk rahmatnya Allah. Nothing impossible. Insya Allah ya. Itu sih. Mohon maaf jika banyak hal-hal yang nggak berkenan atau yang kurang baik. Tepuk tangan dulu untuk Nggak sabar sekali Kang. Ya, Kang banyak sekali yang tadi. Dan warga itu tuh terbuka untuk siapapun yang mau ngobrol dan mau main ke Hope Studio ya Kang. Siapapun, pelaku usaha dari manapun, dari bidang apapun, bisa banget ke sana. Kalau tadi Akang siap sebagai aircraft, kita Suara Garut juga siap untuk menjadi salah satu support kemajuan dari aircraft ya. Mudah-mudahan sama-sama aja bareng-bareng kan. Kita bareng-bareng untuk Garut ya, supaya Garut yang dunia lebih meledak lagi ya. Garut yang dunia sehingga Garut insya Allah bisa lebih keren dari sebelumnya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Kang Ega. Terima kasih banyak Kang Ega. Mudah-mudahan sehat selalu. Doa aku satu untuk Kang Ega sehat selalu, karena untuk menghadapi berbagai macam door ini perlu sehat ya Kang Ega ya. Dan mudah-mudahan segala rencana, harapan, aktivitasnya mudah-mudahan lancar sampai tertuju ke tujuan utamanya yang tadi mencari barokah. Amin. Terima kasih juga warginet yang selalu setia menonton podcast kami, dan terima kasih untuk Garut Souvenir, Asga Umroh, Asgator, Agra Furniture, dan juga Rental aja yang selalu mendukung podcast Suara Garut.id. Dan mudah-mudahan warginet dari obrolan aku bersama Kang Ega hari ini bisa lebih membukakan lagi bahwa kita tuh jangan malu jadi orang Garut ya. Kalau kata Abe itu jangan malu jadi orang Garut, tapi jangan jadi orang Garut yang nyerahkan. Ibaratnya seperti itu ya Kang ya. Dan ambil yang baiknya, buang yang buruknya dari obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan wargina juga selalu sehat. Jangan lupa di follow Instagram Kang Ega dan Aircraft juga untuk tahu informasi lebih banyak. Aircraft apa? Kang Aircraft aja ya? Aircraft Garut. Aircraft Garut ya. Langsung di follow Aircraft Garut untuk tahu informasi. Dan kalau yang mau ngobrol-ngobrol sama Kang Ega langsung selain tadi langsung datang aja ke Balong. Langsung aja di follow Instagram Ega di Ega Parlian langsung di follow aja. Dan Instagram Suara Garut untuk tahu update berita apa aja yang lagi terjadi di Garut. Dan terima kasih wargina sekali lagi, mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau gitu aku Salwa April dan juga Kang Ega pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.